Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Perbankan akan membawakan materi dengan judul Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank yang beranggota saya Risma Ajeng Setiasari dan rekan saya Cici Suryadewi. Pengertian aktiva dan pasiva. Aktiva dan pasiva bank adalah dua sisi dan gambaran dari keuangan bank, baik yang berbentuk kekayaan atau harta milik bank, maupun hal-hal yang menggambarkan posisi utang, kewajiban, dan modal bank. Keduanya harus mencapai keseimbangan, di mana faktor yang dapat menyeimbangkan di antara keduanya adalah rugi dan laba dari bank tersebut. Pengertian manajemen aktiva dan pasiva bank. Menurut John A. Haslam, pengertian manajemen aktiva pasiva bank merupakan koordinasi hubungan timbal balik antara sumber-sumber dan penggunaan dana berdasarkan keputusan dan rencana jangka pendek. Tujuan manajemen aktiva dan pasiva. Tujuan utama pengelolaan aktiva bank adalah untuk menstruktur portofolio sisi aktiva dan pasiva bank secara konsisten, terkoordinasi, dan terpadu guna memperoleh keuntungan dan meningkatkan modal pemilik saham bank. Penyusunan manajemen aktiva dan pasiva. Yang pertama ada manajemen kas. Secara umum, kas merupakan aset yang paling tidak produktif dibanding aset yang lain. Ada dua hal yang dilakukan untuk mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Penyusunan yang kedua yaitu manajemen piutang dagang. Piutang dagang merupakan aktiva lancar yang cukup penting. Secara umum, perusahaan senang menjual secara tunai karena akan mempercepat penerimaan kas dan memperpendek siklus pendek kas. Lalu ada manajemen piutang dagang. Piutang dagang merupakan aktiva lancar yang cukup penting. Secara umum, perusahaan senang menjual secara tunai karena akan mempercepat penerimaan kas dan memperpendek siklus pendek kas. Tapi tekanan persaingan yang menyebabkan penjualan secara kredit terjadilah piutang jika penjualan secara kredit itu dilakukan. Piutang muncul ketika penjualan terjadi, tetapi perusahaan belum menerima kas. Penyusunan manajemen aktiva dan pasiva yang ketiga. Manajemen sumber dana bank pasiva. Sumber-sumber dana bank pasiva adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang memberikan pinjaman, bank harus lebih dulu membeli uang dalam kurung menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Pengalokasian dana bank. 1. Berdasarkan prioritas. Cadangan primer, primary reserve, untuk memenuhi satu kebutuhan likuiditas wajib minimum GWM. Yang kedua, keperluan operasional bank sehari-hari. Ketiga, penyelesaian clearing transaksi dengan bank koresponden. Keempat, penarikan dana oleh kreditur, permintaan kredit oleh masyarakat. Bentuk kas, rekening giro di BL atau bank lain. Warkat, cadangan sekunder, untuk memenuhi pertama, likuiditas musiman dan kebutuhan kas jangka pendek. Kedua, kebutuhan yang sulit diprediksi sebelumnya. Ketiga, kredit jangka panjang. Pengalokasian dana bank. 2. Berdasar sifat aktiva. Aktiva tidak produktif, non-earning assets. Pertama, alat-alat likuid seperti kas, giro pada BL atau bank lain. Yang kedua, aktiva tetap dan inventaris. Aktiva produktif. Pertama, kredit jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, deposito pada bank lain. Ketiga, call money. Keempat, surat-surat berharga seperti SBI, SPBU, saham, obligasi. Keempat, penempatan pada bank lain dan penempatan bank lain, DN dan LN. 6. Penyertaan modal pada bank dan lembaga keuangan. Solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka panjang jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut rasio pengukit, yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Kesimpulan,
Manajemen aktiva adalah bagaimana bank mengelola alokasi dananya, sedangkan manajemen pasiva adalah bagaimana bank mengelola sumber-sumber dananya. Karena dana yang dialokasikan bank adalah dana yang berhasil dihimpun sebagai bagian dari pasiva, maka pengaturan keduanya merupakan bagian yang teramat penting dalam aktiva operasional bank.